Kalau saya sih keberatannya kan pohon-pohonan udah pada mati, pohon pisang, pohon rambutan, banyaklah semua pohon-pohon. Aturan kan setiap tahun itu kan ada penghasilan. Kalau dulu baru di sini betul-betul nggak bisa makan karena baunya itu keras sekali. Terutama juga di saat mau pagi hari, dini hari, nah itu sangat keras. Tidak semua manajer TPA atau unit-unit pengelola TPA itu paham dengan tata kelola ini, paham bagaimana dia harus menyelenggarakan TPA-nya itu sendiri. Bahkan ada yang tidak paham, kenapa sih mesti harus ditimbang? Tata kelolanya diperbaiki, anggarannya juga didukung ya, maksudnya dari pemerintah, dari baik itu DPR, DPRD, pemerintah eksekutif gitu, dari pusat, kementerian sampai ke tingkat dinas gitu. Kebijakan yang sifatnya berdampak kepada kemaslahatan masyarakat. Tumpukan sampah menjadi masalah ketika aturan tata kelola sampah telah berubah. Tak boleh lagi TPA atau tempat pembuangan akhir dengan sistem pembuangan terbuka. Bagaimana pemerintah beralih dari sistem tata kelola sampah yang lama? Berkas Kompas mengulasnya kali ini. Tumpukan sampah menggunung di pinggiran jalan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pemandangan seperti ini terjadi merata di berbagai sudut kota. Beberapa pekan terakhir, Kota Tangerang Selatan darurat sampah. Sampah-sampah warga tak bisa diangkut karena tak ada tujuan hendak dibawa kemana. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Cipecang yang merupakan tujuan akhir sampah Tangerang Selatan ditutup sementara. Selama ini TPA Cipecang menjadi tempat pembuangan terbuka. Sampah-sampah yang dibawa truk pengangkut dibuang begitu saja, nyaris tanpa proses yang seharusnya. Aroma sampah yang menusuk tajam menyelimuti rumah Agus di Kampung Curug, Tangerang Selatan. Rumah seluas sekitar 60 meter persegi itu hanya berjarak sekitar 3 meter dari tumpukan sampah TPA Cipecang. Di sini Agus yang bekerja sebagai kuli bangunan tinggal bersama istri dan seorang anak perempuannya. Nama saya Agus, umur 50. Kalau tinggal di sini, pokoknya dari lahir juga udah tinggal di sini. Umur saya kan 50 ya. Yang sering dikeluhkan nyesek, terus gatal-gatal gitu. Kalau ke puskesmas kadang-kadang kan suka berobat gitu. Kalau anak, istri, ibu sering, kalau saya enggak. Ya emang saya agak nyesek di sini. Pada 2012, TPA Cipecang diresmikan tak jauh dari rumah Agus. Semakin lama, tumpukan sampah semakin mendekati rumahnya hingga merangsek ke pekarangannya. Sejak mungkin sekitar kalau nempel gini ya sekitar 1 tahunan. Malah saya sering menghadap. Sering supaya sampah yang dekat rumah saya minta dikeruk gitu ya sama orang kepala UPT-nya itu. Tapi respon kita nggak ada, ke kantornya itu nggak ada. Siapa dirapin, tapi ternyata nggak ada gitu sampai sekarang. Pekarangan sekitar rumah Agus yang dulu penuh tanaman buah, kini tertimbun sampah yang baunya menyengat. Tanah kan ini ada yang tinggi, yang sana agak rendah gitu. Tapi tanah itu masuk ke kita, masih punya kita gitu. Tanam ini rambutan, pohon pisang banyak sini. Ini pada mati pada kedorong itu.
Dulu, Agus kerap menjual hasil panen dari pohon-pohon itu. Kalau saya sih keberatannya kan pohon-pohonan udah pada mati, pohon pisang, pohon rambutan, banyaklah semua pohon-pohon. Aturan kan setiap tahun itu kan ada penghasilan ibu. Tidak berhenti di situ, sampah TPA yang merangsek ke tanahnya juga menimbun sumur yang biasa digunakan keluarganya. Kini sumur itu tinggal kenangan. Kalau mandi saya kan mempunyai sumur yang dari belakang rumah ini, kan ini rumah saya juga nih. Ya kan ada mesin di situ. Saya pakai peralon ke sini, pakai selang itu. Ya, itu. Ini mau udah total kan sama sekali nggak kepake ya, gitu. Ini kedalamannya mungkin sekitar 5 meter. 5 meter nih kedalamannya. Iya, ini kan tadinya juga ada tempat pemandian nih, Pak. Nih kan itu ada batas-batas tuh. Iya. Ini kan dari sumurnya, ini kan ditampung ke situ. Semua warga dulu mandi di sini. Iya, warga Curug atau Serpong juga pada numpang mandi di sini. Amang ini airnya air bening bener gitu, air bening. Air ulu lah kalau bahasa dulu kan air ulu itu. Semua warga pernah dulu kan pada waktu musim kemarau kan sumur-sumur pada kering gitu. Kalau di sini enggak. 5 bulan lalu pemerintah menyuplai air bersih dan membangun sistem penampungan air di rumahnya sebagai kompensasi. Nyesek bau apa namanya kaporitnya itu. Nyesek. Namun Agus enggan menggunakannya karena was-was cemaran air lindi. Cuman saya dalam arti sekarang juga nggak fokus. Takut kan air lindi aja udah ngalir ke rumah kita. Jadi saya sampaikan lagi saya kan kalau air ini kan saya nggak berani minum. Saya minta air atau 1 galon aja nggak dikasih. Alasan dia ntar saya musyawarah dulu apa ke atasan gitu-gitu aja. Kini Agus terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam sebulan, ia harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah untuk air bersih. Ini mah air dari sumur. Bagi Agus yang penghasilannya tak menentu sebagai kuli bangunan, jelas sangat memberatkan. Untuk keperluan ini kan sekarang yang lebih parah ini. Air aja kita tiap hari beli. Gitu. Air beli kan per galon gitu ya buat keperluan masak, minum gitu. Itu beli per galon. Kalau sehari kita bisa dalam arti bisa 5 galon. Buat minum kan per galon yang asli. Kalau buat masak itu isi ulang gitu. Terkait keluhan yang dirasakan warga sekitar TPA Cipecang, pemerintah Kota Tangsel mengaku memahaminya. Kami memahami dan sangat merasakan keresahan khususnya yang dialami oleh warga di sekitar TPA Cipecang. Terkait dengan persoalan air bersih dan dugaan tercemarnya sumur akibat air lindi dan penumpukan sampah, pemerintah kota telah menurunkan armada tangki air bersih untuk membantu kebutuhan warga yang ada di sekitar Cipecang. PMI Kota Tangerang Selatan setiap minggu membagikan air mineral kepada warga khususnya yang terdampak. Itu per 1 kakak ada 4 galon air mineral yang diberikan setiap minggunya. TPA Cipecang mulai beroperasi sejak 2012 dikelola pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel. Tempat ini memiliki luas sekitar 13 hektar. Selama bertahun-tahun, TPA ini kerap mendatangkan masalah pada warga dan lingkungan sekitar. Pada 2020, turap penahan di TPA Cipecang jebol sehingga sampah tumpah ke Sungai Cisadane. Di 2023, warga mengeluhkan aktivitas pembuangan dan pembakaran sampah yang mengganggu pernapasan serta sulitnya mendapatkan air bersih. Protes pun kerap dilayangkan warga kepada pemerintah kota. Pada Mei 2024, TPA ini akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup lantaran melakukan praktik open dumping. Pemerintah Kota Tangsel meminta izin perpanjangan dan akhirnya diberi waktu 6 bulan untuk melakukan pembenahan. Mudah-mudahan ada jalan keluar dalam waktu yang dekat ya, mudah-mudahan TPA bisa segera beroperasi ya. Tapi tentu yang paling penting adalah pemerintah daerah memastikan
jangan sampai pada saat beroperasi masyarakat sekitar situ terkena, misalkan longsoran sampahnya tanahnya kena, misalkan, atau misalkan kena banjir masuk ke wilayah warga, itu yang kita jaga. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengaku saat ini tengah melakukan pembenahan di TPA Cipecang. Pemkot juga berencana membangun fasilitas pemilahan sampah atau MRF pada tahun 2026. Sebetulnya kalau bicara landfill 1 dengan 2 kita memang pernah ada stop operasi. Ya, memang ada penyegelan ya dari KLH. Sekarang memang kita berpindah ke landfill 3. Kenapa? Landfill 1-nya sudah penuh ya. Sekarang kita ke landfill 3. Sekarang pun juga sama sebetulnya. Untuk mengurangi persoalan, kita memang sedang melakukan upaya untuk melakukan pembebasan lahan. Kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Ini tujuannya apa? Ini yang akan digunakan untuk penempatan hanggar MRF. Sehingga ada pemilahan nanti di situ. Sekarang penataan kita sedang lakukan supaya menjaga itu juga persiapan lahan buat MRF ini yang mau dipasang di awal 2026 ini. MRF ini menurut saya cukup bisa menangani untuk sementara menuju kita PSEL. Pembuangan sampah terbuka yang tanpa pengolahan dan pengelolaan masih terjadi di berbagai TPA di Indonesia. Kalau dulu baru di sini betul-betul nggak bisa makan karena baunya itu keras sekali, terutama juga di saat mau pagi hari, dini hari, nah itu sangat keras. Pengelolaan sampah masih jadi masalah di banyak TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah di Indonesia. Pengelolaan yang serampangan hingga pembuangan secara terbuka membuat masyarakat yang tinggal di sekitar TPA menderita. Lebih dari 30 tahun Iwayan Windra hidup berdampingan dengan TPA Suwung. Warga Denpasar ini tinggal di rumah orang tuanya sekitar 50 meter dari TPA. Leluhur saya dari Balun, Balun Ubung, Megang Bango. Dan itu pengelingsir artinya kakek nenek saya yang nyari makan di sini. Wayan kini sudah terbiasa dengan aroma pengap dari gunung sampah di TPA. Karena kami sudah terbiasa, jadinya sulit kalau diomongin itu tidak kuat. Karena sudah terbiasa. Kalau dulu baru di sini betul-betul nggak bisa makan. Karena baunya itu keras sekali. Terutama juga di saat mau pagi hari, dini hari, nah itu sangat keras. Selain beradaptasi dengan masalah bau, Wayan juga harus menyesuaikan dengan persoalan air sumur yang tercemar, imbas dari TPA Suwung. Saya pakai sumur biasa, sumur gali. Tapi yang ke selatan ini sudah tercemar, sudah kuning lah. Kalau daerah sini masih agak aman lah. Ketika musim hujan datang, Wayan dan warga di sekitar TPA dihantui potensi banjir karena tumpukan sampah. Biasanya kala musim banjir, warga mendapat bantuan alat untuk menggali kali. Kadang-kadang kita warga di sini dibantu dari namanya UPT. Di saat ada banjir, musibah banjir dibantu, dipinjamkan alat untuk garuk kali. Puluhan tahun dilema terus menyelimuti Wayan. Di satu sisi, ia ingin TPA Suwung ditutup demi kesehatan dirinya dan keluarga. Namun di sisi lain, ia menyadari tak ada tempat lain pembuangan sampah
selain di sini. Makanya kan kami setuju sampah ini ditutup, apalagi saya di sini pendamping, warga pendamping yang sangat dekat dengan sampah. Tapi ya saya mohon dengan pemerintah dicarikan solusi. Kan di sini kita dilema jadinya. Kalau saya egois misalnya tutup, kemana saya pun sulit buang sampah. Itulah. Hidup berdampingan dengan gunungan sampah juga dijalani Erli, warga perumahan Sambanda, Denpasar. Perumahan Sambanda kurang lebih 12 tahun, 13 tahun lah. Segitu. Berarti Ibu ada di sini sudah ada TPA? Sudah ada. Polusi udara dari TPA Suwung sudah Erli rasakan sejak ia pertama kali menempati rumahnya pada 2012. Kalau gini kan masih udaranya nggak terlalu ya, nggak ada bau gitu. Lebih sering sore ya, sore itu lebih terasa baunya. Bau sampah dari TPA Suwung tak terhindarkan sampai Erli harus menaruh banyak tanaman di pekarangan rumahnya. Dan setelah dipasang ya lumayan berkurang, tapi saya jarang membuka rumah karena baunya udah pastinya. TPA Suwung di Denpasar telah beroperasi lebih dari 40 tahun. Setiap hari TPA ini menampung lebih dari 2.000 ton sampah yang berasal dari wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Volume sampah di TPA Suwung kini telah melebihi kapasitas dengan gunungan sampah mencapai ketinggian sekitar 35 sampai 40 meter. Pertengahan 2025, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan peringatan kepada pemerintah Provinsi Bali karena pengelolaan sampah di TPA Suwung yang tidak optimal dengan sejumlah indikasi pencemaran. Pemerintah pusat memberikan batas waktu 180 hari untuk menuntaskan seluruh perbaikan. Yang di surat teguran awal sebagai sanksi administratif, kita segera menutup praktek open dumping, pembuangan sampah secara terbuka. Yang kami lakukan adalah melakukan sanitary landfill. Bahkan kebijakan dan strategi menuju ke penutupan itu kami lakukan setiap hari Rabu tiap minggunya. Hari ini kebetulan hari Rabu adalah kami tutup untuk pelayanan. Jadi TPA Suwung tidak menerima sampah dalam satu hari. Pemprov Bali menyebut prioritas penataan di TPA Suwung adalah pengelolaan air limbah. Sebab air limbah dari TPA Suwung bisa berdampak pada ekosistem pesisir dan berisiko menyebabkan kematian mangrove. Ada dua strategi di dalam pengelolaan air limbah ini, mengoptimalkan kembali peran fungsi IPAL yang sudah ada, karena sejak berstatus regional Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sudah pernah ada instalasi tersebut, pemberian dari Kementerian PU, tetapi tidak berfungsi secara maksimal. Ini satu langkah kita optimalkan dan aktifasi kembali. Yang kedua, pengadaan IPAL baru. Ini langsung terkait dengan supporting penganggaran. Khusus untuk pembangunan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, tidak kurang dari 5,7 sampai 5,8 miliar telah disiapkan. Mengapa mengelola sampah di TPA begitu pelik, padahal aturannya telah dibuat sejak 2008? Bukan hanya di TPA-nya, tetapi bagaimana pemerintah daerah melakukan pengelolaan sampah di hulu, di tengah, dan di hilir. Sederet regulasi telah dihasilkan untuk mengatur secara ketat pengelolaan TPA. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga hingga berbagai peraturan menteri mewajibkan pengelolaan sampah di TPA dilakukan secara sistematis menggunakan metode yang lebih modern dan melarang praktik open dumping alias pembuangan secara terbuka. Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan penutupan seluruh open dumping pada 2026 karena memiliki dampak serius pada kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2025 masih ada 343 TPA di seluruh Indonesia yang melakukan praktik open dumping. TPA-TPA tersebut kini telah ditutup. Ketika TPA-TPA itu melakukan praktek open dumping, ini risiko lingkungannya sangat besar. Pertama, dari pengelolaan lindi, biasanya PUWR. Artinya kapasitas lindi tidak cukup untuk mengelola licin yang keluar dari open dumping tersebut. Sehingga memang perlu sangat mendesak bahwa TPA ini harus segera ditutup. Kemudian juga bahaya mikroplastik yang dewasa ini sudah banyak ditemukan di air hujan gitu. Selama ini praktik open dumping menjadi sumber permasalahan lingkungan. Secara bertahap, TPA-TPA open dumping akan dialihkan untuk menerapkan sistem yang lebih aman dan berkelanjutan seperti sanitary landfill atau control landfill untuk menggantikan open dumping, sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, serta sistem pemilahan dan daur ulang sejak dari hulu untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Tidak semua manajer TPA atau unit-unit pengelola TPA itu paham dengan tata kelola ini, paham bagaimana dia harus menyelenggarakan TPA-nya itu sendiri. Bahkan ada yang tidak paham, kenapa sih mesti harus ditimbang, kenapa sih mesti harus ada traceability. Ini penting buat mereka untuk menghitung di mana sih kawasan mana sih yang sudah ada pengurangan sampah, di mana sih sebenarnya sampah terbesar, apakah sampah itu dari mana sih sampah yang tidak terpilah. Ya, mau nggak mau ini semuanya harus, ya kami harus bekerja lebih ekstra lagi untuk melakukan pendampingan ke daerah. Mikirnya kerjanya harus komprehensif, terintegrasi dan paralel. Nggak bisa dia kerjain di hulu saja, nggak bisa. Jadi sambil di hulu dia harus bangun di tengah, sambil bangun fondasi di hilir. Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, Rahyang Nusantara menyebut ada keengganan penganggaran untuk mewujudkan tata kelola sampah yang aman dan berkelanjutan. Kalau misalkan tata kelolanya diperbaiki, anggarannya juga dukung ya, maksudnya dari pemerintah, dari baik itu DPR, DPRD, pemerintah eksekutif gitu, dari pusat, kementerian sampai ke dinas, di tingkat dinas gitu. Kalau anggaran daerahnya masih di bawah 1%, sih aku sanksi nggak ada yang mampu ya sebetulnya untuk bikin sanitary landfill. Aku nggak bisa sebut angka karena mungkin tiap daerah juga tiap kondisi TPA akan beda-beda gitu ya. Anggarannya untuk sampah dinaikin aja minimal 3%, mungkin kita masih ada harapan gitu. Negara bertanggung jawab memastikan setiap warganya dan lingkungan terbebas dari dampak buruk sampah. Meski demikian, persoalan sampah adalah tanggung jawab semua, pemerintah, masyarakat, dan industri. Justru harusnya pengurangan itu dari pengurangan produksi dan konsumsi. Jadi itu plastik harus dikurangin, produsen juga harus mikir gitu bahwa kalau mereka nggak bisa ngelola sampahnya ya harus dikurangin produksinya, jangan bikin kita overkonsumsi gitu kan. Itu juga nggak baik buat kita, nggak baik juga buat ekonomi juga gitu.